Baik, mohon maaf Bapak, Ibu, dan teman-teman ada sedikit kendala tadi. Ya, sudah terhubung kembali ya. Baik, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan rundown dari Roadshow 6 dengan topik The Importance of Growth Mindset to Start Your Startup. Wow, satu tema yang luar biasa menurut saya, terutama nanti apabila teman-teman mahasiswa dapat mengaplikasikannya. Nah, baik, adapun rundown acara hari ini akan diawali dengan sambutan Wakil Rektor 3 Bidang Riset dan Inovasi UNS, Bapak Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT. Kemudian akan dilanjutkan oleh Talk Show 1 dengan tema The Importance of Growth Mindset to Start Your Startup, yang akan dilakukan selama 30 menit dengan pembicara Bapak Indra Purnama. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengenalan Innovation Hub oleh Bapak Catur Sugiarto, SE, MSM, PhD. Kemudian akan dilanjutkan dengan Talk Show 2, yaitu Testimoni Tenan Semesta 2021. Dan yang terakhir adalah acara penutupan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tanpa kita menunggu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Riset dan Inovasi Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk itu, kepada Prof. Kuncoro, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Olive. Ya, saya sebut Mbak Olive ya, karena nama Olive itu cukup terkenal. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur, Direktorat Inovasi Hilirisasi, Prof. Agus Purwanto, kemudian Pak Dr. Catur Sugiarto, ya, selaku Kepala Divisi untuk bidang startup dan inkubasi. Kemudian para teman-teman tim di divisi inkubasi dan startup, para narasumber yaitu Pak Indra dan Pak Catur dan Mas siapa itu tadi, Fahmi ya, Fahmi ya. Oke, seluruh peserta dalam rangka kegiatan roadshow, kegiatan yang ada di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami sampaikan bahwa Direktorat ini fokus pada 3 hal yang terkait dengan insentif yang akan dilaunching oleh UNS, yaitu yang pertama adalah riset atau penelitian yang berbasis pengembangan produk, jadi fokus pada menghasilkan produk. Tentu saja bicara produk ini tentu akan menghasilkan hak kekayaan intelektual dan produk development. Jadi level produk yang khusus pada level teknologi readiness level atau TRL 7 sampai ke 9. Jadi bisa saja dalam peningkatan level TRL ataupun peningkatan kualitas produk pada level TRL yang masih sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah riset yang terkait dengan produk seni. Ini terutama teman-teman di FIB, FSRD atau mungkin di teman-teman prodi seni rupa atau prodi terkait yang ada di fakultas lain seperti di FKIP. Ini juga sangat mengharapkan karena riset itu tidak selalu outputnya adalah jurnal, tapi bisa berupa produk seni. Ini juga diwadahi di Direktorat Inovasi Hilirisasi kepada Bapak Ibu dosen yang risetnya akan fokus pada PHRI, Program Hibah Riset Inovasi yang outputnya produk dan penelitian bidang seni, silakan bisa bergabung atau mengajukan proposalnya ke Direktorat Inovasi Hilirisasi. Dan lebih khusus lagi, satu kegiatan yang di tahun 2021 saya katakan sudah sukses sangat baik, yaitu kegiatan startup ya dan inkubasi yang di dalamnya adalah melakukan inkubasi
para tenan itu sudah menghasilkan sekian produk HKI dan juga menghasilkan sekian produk pendirian badan hukum, baik CV maupun PT. Nah, ini saya apresiasi cukup baik untuk Direktorat Inovasi Hilirisasi, khususnya di divisi inkubasi dan startup. Pada tahun ini insentif hibah yang sama juga dilakukan pembiayaan untuk ketiga program tersebut, yaitu riset basis produk, riset produk seni, dan juga startup dan inkubasi. Nah, kami mengajak semua elemen, Bapak Ibu dosen, dan juga para mahasiswa, dan juga alumni untuk bisa sinergi bersama-sama. Khusus untuk program riset PHRI dan riset basis seni, pengusulnya dosen, boleh di dalamnya atau wajib di dalamnya melibatkan mahasiswa. Kemudian untuk program startup, itu pengusulnya adalah mahasiswa, yang di dalamnya harus ada dosen, dan juga bisa mengajak alumni sebagai anggota. Karena apa? Sinergi ini harus bersama-sama. Kegiatan ini akan menghasilkan sekian KPI. Contohnya jumlah mahasiswa berwirausaha, akselerasi lulusan yang bekerja atau berwirausaha. Ya, ini ada minimal 2 KPI. Belum KPI yang lain adalah output daripada hak kekayaan intelektual produk yang dihasilkan oleh teman-teman startup dan teman-teman peneliti, dan juga output dari badan usaha yang didirikan oleh startup dalam rangka persiapan untuk spin-off. Saya kira ini kegiatan yang multi output, sehingga kita dorong bersama-sama. Mari kita sambut bersama-sama untuk kegiatan di tahun 2022 ini. Harapan kita adalah startup kita makin berkembang, teman-teman yang sudah lolos inkubasi di UNS bisa bermitra dengan startup di luar, dan juga bisa mencari pendanaan lagi dari bisa dari luar, bisa dari kementerian, maupun bisa juga dari angel investor. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik ya. Dan kami sampaikan bahwa business matching yang mempertemukan dari startup kita yang katakan sudah siap berkembang dengan teman-teman alumni atau teman-teman luar sebagai angel investor, ini adalah menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan ke depan dalam rangka sebagai tindak lanjut follow up atas proses inkubasi yang sudah dilakukan di UNS. Oleh karena itu kami mengajak teman-teman para mahasiswa dan alumni untuk bersama-sama dengan dosen bergabung dalam kegiatan usulan program startup dan inkubasi. Dan kepada para dosen peneliti di lingkungan UNS, kami mengajak untuk bisa mengusulkan proposal riset pengembangan produk yang sudah dihasilkan supaya meningkatkan level TRL-nya dari TRL ke 7, 8, 9, 7, 8 ataupun ke 9, termasuk juga riset-riset produk seni. Ya, saya kira itu dari kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa sukses dan lancar, dan peminatnya semakin banyak, sehingga ke depan program di Direktorat Inovasi Hilirisasi semakin semarak dan maju berkembang. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kunchoro atas sambutannya. Tentunya salah satu yang membangkitkan semangat kita, Prof, para mahasiswa ini, supaya nanti ke depannya tidak takut lagi, Prof, ketika mau memulai membangun suatu startup, terutama di kalangan mahasiswa. Matur nuwun Prof. Kunchoro atas sambutannya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita akan berlanjut ke sesi talk show yang pertama. Talk show yang kita tunggu-tunggu tentunya, dengan pembicara yang sudah sangat luar biasa di bidangnya gitu ya. Karena bisa kita lihat hari ini pembicara kita yang pertama ada Bapak Indra Purnama, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Selamat siang, Pak Indra. Siang, Mbak Olivia. Baik, sudah terhubung ya. Selamat siang, salam hormat Prof. Kunchoro, Pak Catur, selamat salam hormat. Selamat siang. Kabar baik Pak Indra? Ya Pak Indra, makasih rawuhnya, makasih supportnya. Iya, sama-sama Pak.
zaman sekarang nggak tahu itu apa. Baik. Sebelumnya izinkan saya Pak Indra untuk membacakan CV sebelum kita mulai talk show kali ini. Baik. Bapak Indra Purnama, Sarjana Teknik Magister Teknik, merupakan lulusan dari ITB dengan predikat cum laude pada tahun 1998 hingga 2002. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Institut Teknologi Bandung, program studi Teknologi Informasi pada tahun 2003 hingga 2006. Beliau merupakan seorang engineer yang tertarik untuk menggali potensi teknologi, khususnya di bidang teknologi digital, untuk menjadi faktor pendorong utama dari inovasi yang menghasilkan manfaat baik dalam lingkup kehidupan pribadi, bisnis atau perekonomian, pemerintahan, sosial maupun lingkungan hidup. Beliau sudah mendirikan salah satu perusahaan software sejak tahun 2002. Wow, tentunya pengalaman dari beliau tidak diragukan lagi ya. Sudah hampir 20 tahun berkecimpung di dunia software. Nah, selain itu, beliau juga banyak berkecimpung di bidang inovasi teknologi di Indonesia sejak tahun 2011. Baik pada startup, inkubator, dan akselerator, investor, instansi pemerintah, asosiasi dan komunitas, serta korporasi. Dan tentunya banyak sekali pengalaman profesional dari beliau. Pada perusahaan digital, beliau berkecimpung di PT Bara Praja Indonesia sebagai direktur dan pendiri sejak tahun 2009 hingga sekarang. Pada ekosistem digital, beliau juga terlibat dalam Angel.id atau Angel Investor Group, selaku managing partner dan pendiri sejak tahun 2015 hingga sekarang. Pada program pengembangan startup, beliau juga pernah terlibat dalam Bandung Digital Valley, startup inkubator selaku direktur eksekutif dan lead mentor pada 2012 hingga 2015 lalu. Kemudian pada inovasi korporat, beliau pernah bekerja sama dengan PT Telkomsel sebagai Employee Innovation Training pada 2015 sampai 2016. Kemudian beliau juga pernah mengikuti pengalaman studi ekosistem digital pada 2018 lalu, yaitu Startup Ecosystem Short Course di Australia Awards dan Flinders University. Kemudian beliau juga berpengalaman sebagai tenaga ahli pemerintah, di antaranya sebagai tenaga ahli senior bidang inkubasi bisnis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada Juli hingga September 2021 lalu. Kemudian beliau juga merupakan seorang penilai inkubator bisnis Kementerian Ristek atau BRIN pada 2020 lalu, dan juga tenaga ahli senior bidang digital talent dan startup manajemen pelaksana SPNBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Oktober 2018 hingga Agustus 2019 lalu. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman dari beliau yang tidak bisa Olive mention satu persatu, tapi hari ini kita akan ngobrol dengan beliau terkait startup dan perkembangannya di Indonesia. Wah, kita belajar dari yang sudah berpengalaman ya. Selamat siang Pak Indra. Bisa Siang, kita Mbak mulai Olive. talk show-nya hari ini ya Pak Indra ya. Siap. Mbak Olive ini baru pertama kali ketemu tapi udah kenal luar dalam sepertinya ya. Sudah berasa kenal lama ya Pak ya. Panjang Baik, tadi soalnya, memperkenalkannya panjang. Sangat panjang ya Pak ya. Mungkin dari Pak Indra ingin gini Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita membahas tentang startup dan bagaimana cara kita untuk mendirikannya dan mungkin apa yang kita butuhkan, mungkin bisa sih Pak dijelaskan terlebih dahulu apa sih Pak yang dimaksud dengan startup dan bagaimana perkembangannya di Indonesia ini. Ya, baik, makasih Mbak Olive. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Startup itu apa sih gitu ya? Bagi orang Indonesia, apalagi kalau sudah mengamati startup mungkin sejak tahun 2014 atau sebelumnya gitu ya, atau mungkin lagi peak-peaknya itu di sekitar 2014 ya, mungkin langsung terasosiasi dengan startup itu adalah digital gitu ya. Jadi yang namanya startup itu pasti mengeluarkan produk atau bisnisnya itu di bidang digital.
Tapi sebetulnya tidak terbatas di situ saja gitu ya. Kalau kita lihat definisi startup itu banyak sekali. Tapi salah satu yang saya ambil tentunya adalah definisi dari orang yang memang punya reputasi yang baik di bidang startup ya. Dua diantaranya adalah Stephen Blank. Stephen Blank ini dia yang memperkenalkan metodologi pengembangan bisnis inovatif gitu ya. Namanya customer development. Stephen Blank ini banyak dianggap sebagai bapaknya startup dunia, gurunya startup dunia. Karena dari metodologi itu lahir beberapa metodologi turunan yang banyak diterapkan di seluruh startup di seluruh dunia. Nah, menurut beliau definisinya startup adalah organisasi temporer yang diciptakan atau didirikan untuk menemukan model bisnis baru yang dapat direplikasi dan dapat ditumbuh kembangkan, gitu ya. Jadi kalau dari definisi seperti itu tidak ada kriteria bahwa startup itu harus digital atau bahkan tidak harus teknologi, gitu ya. Dan bahkan sebaliknya tidak semua perusahaan digital itu adalah startup gitu ya. Karena ada perusahaan digital, perusahaan di bidang IT yang dia model bisnisnya menjadikannya tidak cocok disebut startup karena dia tidak menemukan model bisnis baru dan juga model bisnis yang dia terapkan itu tidak dapat dikembangbiakan secara lebih cepat gitu ya dalam jangka waktu yang cepat. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua dari Paul Graham. Paul Graham ini adalah pendirinya Y Combinator. Y Combinator itu adalah akselerator atau inkubator yang terbaik di dunia gitu ya, melahirkan banyak startup yang sekarang udah valuasinya di atas miliaran dolar, banyak sekali. Definisi beliau adalah startup itu adalah organisasi yang dirancang untuk tumbuh pesat gitu ya. Jadi by definition itu pada akhirnya sama sekali tidak ada korelasinya dengan digital atau teknologi. Walaupun memang untuk dapat meraih itu semua memang sangat diperlukan implementasi dan inovasi teknologi. Dan yang paling marak selama dekade kemarin adalah teknologinya teknologi digital. Tapi kalau kita lihat sekarang di Silicon Valley, misalkan di Amerika, itu investasi di bidang digital, startup digital itu hampir terlampaui oleh investasi di bidang life science dan biotech. Jadi anekdotnya adalah orang kaya di sana, termasuk investor, itu dengan adanya teknologi digital udah semakin senang dunia gitu ya, udah semakin enak hidupnya gitu. Jadi dia pengen hidup lebih lama. Makanya dia sekarang invest di bidang biotech dan life science. Contohnya Jeff Bezos, pendirinya Amazon, dia invest di perusahaan yang anti-aging, yang bisa membuat dia bukan menua, tapi justru makin muda gitu ya, sel-selnya gitu. Kurang lebih itu Mbak, jadi itu startup, lalu ada pertanyaan berikutnya itu adalah perkembangannya ya Mbak ya. Perkembangannya, kalau kita tarik garis kurva ya, memang puncaknya itu bukan tonton sekarang, tapi sudah terjadi sebelumnya. Sekarang agak menurun. Nah, kenapa agak menurun? Karena sudah ada unicorn. Jadi unicorn itu kan menjadi magnet gitu ya. Jadi orang-orang kalau zaman saya lulus dulu, pilihannya, atau mungkin bukan zaman saya lah, karena zaman saya itu masih eranya sebelum startup gitu ya. Kalau era-era tahun 2010, orang tuh pilihannya dua gitu ya. Kalau kalau dia lulus itu pilihannya misalkan dia mau kerja di perusahaan, atau dia mau wirausaha, atau dia mau menjadi pendiri startup. Nah, zaman sekarang opsinya bertambah nih. Bukan hanya bisa bekerja atau mendirikan startup, tapi bisa di tengah-tengahnya kerja di startup gitu ya. Jadi karena Gojek, Tokopedia dan kawan-kawan itu sudah berkembang dan membutuhkan banyak talenta, mereka bisa bayar karyawan dengan sangat mahal. Pada akhirnya calon-calon founders itu tertarik daripada saya langsung mendirikan perusahaan, mendingan saya kerja dulu deh di Gojek, Tokopedia segala macam. Nah, itu yang membuat grafik pertumbuhannya agak landai. Tapi kalau kita lihat ekosistem untuk mendukung startup di Indonesia ini sekarang udah semakin komplit gitu ya. Kalau zaman dulu inkubator masih terbatas, akselerator masih terbatas, sekarang sudah banyak banget akselerator, inkubator, dan juga bahkan investor-investor juga sudah banyak berdatangan ke sini. Jadi support sistemnya jauh lebih baik. Jadi kalau sekarang kita mau mendirikan startup, itu jauh lebih mudah dibandingkan dekade sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Indra. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang startup, tentunya sebagai seorang mahasiswa nih, ada kemungkinan kita untuk bisa mendirikan suatu startup ya Pak ya. Yeah. Nah, salah satu hal yang penting ketika kita mendirikan startup adalah growth mindset. Nah, kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan growth mindset dan seberapa penting growth mindset itu untuk pembuatan startup? Ya, growth mindset itu kan adalah semacam kepercayaan bahwa tidak ada yang mustahil buat kita gitu ya. Kalau bahasa awamnya kayak gitulah ya. Kita mungkin sekarang belum bisa,
Tapi bukan berarti kita selamanya tidak akan bisa gitu ya. Kita kalau berusaha pasti bisa. Nah, kalau di startup growth mindset itu sangat relevan ya. Kenapa? Karena startup itu kan sebuah perusahaan gitu ya. Jadi semua hal itu penting di dalam perusahaan itu. Aspek SDM penting, aspek operasional penting, aspek inovasi produk baru penting, aspek marketing penting, aspek sales juga penting, semuanya penting. Cuman sialnya, startup itu kan didirikan dengan keterbatasan gitu ya. Misalkan ada 1 orang atau 2 orang bareng-bareng mendirikan startup, atau misalkan 3 orang mendirikan startup. Itu jelas hampir nggak ada manusia yang Superman, yang lulus kuliah lalu tahu semua itu kan nggak ada. Gitu ya. Jadi kita mesti belajar secara mandiri, dan pada saat kita mengupgrade diri kita itu kita harus dilandasi atas kepercayaan bahwa kita bisa gitu ya. Tapi untungnya di startup itu tadi kita bersyukur dengan adanya metodologi pengembangan bisnis inovatif tadi kayak customer development dan turunan-turunannya gitu ya. Di situ sudah menjelaskan bahwa walaupun semuanya itu penting, tapi ada yang pentingnya hari ini, ada yang pentingnya baru minggu depan, ada yang pentingnya baru bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, atau bahkan itu baru penting nanti kalau udah jadi unicorn gitu. Jadi artinya kita nggak usah berusaha untuk memenuhinya dalam waktu yang sama. Kita harus tahu mana yang pentingnya sekarang dan kita fokus ke situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang namanya mendirikan startup itu pasti ada ups and downs-nya gitu. Jadi hampir nggak ada perusahaan yang berhasil di dunia ini, apalagi perusahaan yang inovatif ya, yang tidak pernah mengalami kegagalan. Yang tidak pernah mengalami kegagalan itu hanya Google di tahap awal gitu ya. Google ketika dia membuat mesin pencarian yang baru, itu dia nggak pernah gagal. Grafiknya selalu naik. Tapi even Google ketika meluncurkan produk-produk turunan yang lain, itu juga seringkali mengalami kegagalan. Nah, jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita menghadapi tantangan, di situ juga sangat perlu growth mindset gitu ya. Jadi banyak sekali Mbak, banyak sekali mungkin dari mulai berdiri sampai nanti sukses itu growth mindset itu memegang peranan penting ya. Jadi kalau kita nggak punya growth mindset ya susah sekali untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Oke, jadi memang sangat penting ya Pak Indra ya, karena tentunya dalam mendirikan startup, betul tadi yang dikatakan Pak Indra, ada ups dan downs-nya gitu ya. Kalau kita tidak punya itu, pasti kita bakal istilahnya stuck dan bahkan nggak bakalan maju-maju terus gitu ya. Ya. Baik, kalau tadi kita lihat pentingnya growth mindset. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana cara kita memvalidasi ide yang dimiliki untuk kemudian kita jalankan sebagai startup. Karena terkadang teman-teman mahasiswa ini Pak, jadi kita sudah punya ide nih, tapi kita too afraid to start. Jadi kita takut gitu, mau mulai, bisa nggak ya ini, bisa nggak ya itu. Nah, kemudian itu Pak, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita memvalidasi ide yang dimiliki untuk kemudian bisa kita jalankan sebagai suatu startup. Ya, bagaimana cara kita memvalidasi suatu ide. Nah, itu kalau kita mau bicara bagaimana cara yang cukup jelas step by step-nya, itu tadi kuncinya adalah di metodologi tadi gitu ya. Kita ada tadi metodologi customer development, kemudian menginspirasi lahirnya metodologi Lean Startup gitu ya. Nah, jadi Lean Startup itu adalah all about validation gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar bagaimana caranya memvalidasi, itu Lean Startup adalah salah satu metodologi yang sangat baik. Dan tentunya akan lebih baik kalau dimulai dengan metodologi design thinking dulu. Jadi memulai satu usaha itu memang ada dua pakem gitu ya. Ada yang bilang bahwa yang namanya wirausahawan sukses itu adalah dilahirkan, bukan diciptakan gitu ya. Jadi ya udah memang dari sononya udah mampu gitu ya. Ada juga yang percaya bahwa pengusaha yang baik itu dapat diciptakan. Jadi walaupun awalnya nggak ngerti apa-apa, tapi kalau dia secara disiplin mengikuti proses yang benar, di mana proses yang benar itu adalah digambarkan atau sudah dipandu melalui metodologi yang sudah ada di seluruh dunia itu, maka cepat atau lambat kita akan semakin dekat menuju kesuksesan gitu. Jadi sudah ada metodologinya. Tapi memang selain pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan metodologi itu, yang tidak kalah penting adalah balik lagi ke mindset tadi gitu ya. Kadang-kadang
orang sudah melakukan validasi, tapi karena dia tidak memiliki mindset yang tepat, pada akhirnya hasil validasinya itu diabaikan gitu ya. Atau bahkan dia merancang supaya hasil validasinya itu sesuai dengan harapannya dia hasilnya gitu ya. Nah itu kalau kita bicara sekarang lagi banyak pandemi, ada alat tes untuk ngetes dia COVID atau enggak gitu ya. Dari situ kan kita tahu ya, ada istilahnya tuh false positif atau false negatif gitu ya. Nah, di eksperimen validasi pun seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi eksperimennya validasinya menunjukkan itu adalah positif, tapi sebetulnya itu adalah false positif gitu. Sebetulnya dia nggak tervalidasi, tapi karena dia melakukannya dengan cara yang salah, atau karena dia melakukannya dengan mindset yang tidak tepat, pada akhirnya dia mendapatkan hasil yang validasi false positif tadi. Nah, jadi perlu dimulai dari mindset dulu memang gitu ya. Dan juga mindset yang paling penting adalah, kalau kita lihat di growth mindset juga ada salah satu elemennya itu adalah kita harus terbuka terhadap feedback gitu ya. Nah itu juga merupakan ada kaitan yang sangat erat tuh antara growth mindset dengan validasi tadi. Dan juga mindset yang lain yang sangat penting adalah kita nggak boleh takut gagal. Nah ini memang agak-agak klise ya. Tapi kalau kita lihat metodologinya tadi untuk validasi segala macam tadi, kalau kita lihat Lean Startup misalkan ya, itu ada salah satu jargon yang sangat terkenal dari Lean Startup adalah fail fast, succeed faster. Jadi kalau kita ingin sukses semakin cepat, kita harus gagal lebih cepat lagi gitu ya. Jadi kalau kita bisa menggagalkan ide awal kita dengan lebih cepat, artinya itu akan semakin mudah kita untuk pada akhirnya menemukan ide yang memang relevan, ide yang memang layak untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk melakukan itu memang butuh kebesaran hati gitu ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu bangga sama ide kita gitu ya. Jadi kalau kita menemukan ide kita nggak valid itu, pada akhirnya kita merasa kita gagal, kita malu gitu ya segala macam. Nah, mindset itu yang juga perlu diubah. Tapi kuncinya kalau memang kita mau memvalidasi, saran saya sih lebih baik coba dalami dulu metodologinya, karena dengan mendalami metodologi tersebut kita bisa melakukan validasi dengan cara yang cepat dan murah. Kuncinya itu. Jadi kalau kita dalam melakukan validasi itu kita nggak bisa cepat, itu biasanya ujung-ujungnya akan mahal prosesnya. Kalau prosesnya mahal, pada akhirnya kalau validasinya negatif, ternyata tidak tervalidasi, maka artinya kita mengalami kegagalan yang besar, gitu kan. Beda sama kalau misalkan validasinya kita dapat lakukan secara cepat dan murah. Kalau ternyata hasil validasinya ternyata gagal, maka kita ruginya kecil juga, gitu. Dan tidak ada perusahaan atau startup di seluruh dunia sekarang, kecuali Google Search Engine tadi, yang bisa berhasil di produk akhirnya tanpa pivot, tanpa dia mengalami dulu validasinya gagal dan kemudian dia mencari strategi alternatif atau berinovasi lagi untuk menemukan apa yang pada akhirnya bisa berhasil gitu. Jadi kuncinya adalah semakin cepat kita bisa memvalidasi, semakin cepat kita bisa menemukan apa yang salah dari ide awal kita, dan artinya itu semakin besar peluang kita untuk dapat akhirnya menemukan ide yang relevan gitu, Mbak. Baik, jadi seperti itu tadi ya Pak ya, ketika kita semakin cepat bisa memvalidasi itu, maka semakin cepat juga kita bisa menemukan ide yang relevan gitu ya. Nah baik, mungkin Pak, kalau dari teman-teman nih mungkin ada sedikit yang bingung gitu ya, mungkin bisa diceritakan dong Pak sedikit aja ketika dulu Bapak mendirikan suatu perusahaan software ya di tahun 2002 ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja Pak ups and downs-nya gitu. Jadi kemudian apa juga yang Bapak lakukan sampai Bapak perusahaannya bisa bertahan gitu Pak. Mungkin itu bisa menjadi suatu motivasi buat teman-teman juga. Baik, makasih Mbak. Jadi waktu saya mendirikan perusahaan dulu awalnya adalah tahun 2003. Tahun 2003 itu kita belum terlalu mengenal istilah startup ya. Jadi kalau saya mendirikan perusahaan software, bidang software itu ya kami menyebutnya software house gitu ya. Nggak ada istilahnya startup pada waktu itu karena memang belum populer gitu ya di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu, apalagi kalau zaman sekarang kan, sekarang sudah internet sudah kemana-mana gitu ya, udah bukan isu untuk akses untuk perusahaan segala macam, device juga sama gitu ya, smartphone di mana-mana segala macam. Kalau zaman dulu itu semuanya terbatas. Jadi kalau zaman sekarang saya punya solusi, itu saya tinggal pasang di server,
Atau saya kalau digital ya, saya kemudian publikasikan dipasang di Google Play Store atau di App Store, itu solusi saya bisa diakses oleh seluruh dunia. Nah, kalau zaman dulu nggak ada seperti itu. Jadi ekosistemnya itu sangat sangat beda. Jadi kalau perusahaan software zaman dulu sama zaman sekarang, zaman dulu itu kebanyakan adalah sifatnya adalah project based tadi. Yang saya bilang tidak semua perusahaan digital adalah startup. Contohnya perusahaan saya dulu gitu ya. Karena perusahaan itu tidak, model bisnisnya adalah lebih ke services. Lebih ke apa solusi yang dibutuhkan oleh klien, kemudian kita kembangkan sesuai dengan spesifikasi dari mereka. Beda pendekatannya dengan product based. Tapi kemudian setelah menjalani selama 2 tahun, saya percaya bahwa untuk dapat tumbuh berkembang dan kemudian memiliki daya saing, saya tidak dapat selamanya mengandalkan model bisnis yang services tadi, yang project tadi. Saya harus punya produk gitu ya. Nah, waktu itu metodologi inovasi pengembangan produk itu belum terlalu populer seperti sekarang. Lean startup, design thinking, segala macam tuh entah mengapa belum nyampe Indonesia lah. Atau sudah nyampe Indonesia tapi saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya rasa nggak banyak sekali orang yang tahu. Itu baru agak populer di tahun 2012-an, 2011-2012. Nah, jadi pada saat itu kami mengembangkan produk dengan pemahaman kami sendiri gitu ya. Kami nggak punya pakemnya bagaimana cara mengembangkan produk yang tepat. Ya udah, kami kembangkan, kami lihat ada kebutuhan apa, kami kembangkan, lalu kemudian kami coba jual ke mereka. Kemudian dari mereka, dari pembeli pertama, kedua, ketiga, pada akhirnya kami mendapatkan feedback, dan itu yang kemudian menjadi masukan secara iteratif untuk mengembangkan produk. Sehingga pada akhirnya produknya itu lebih terbuka, lebih banyak dipakai oleh pasar yang lebih luas, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata itu adalah salah satu pendekatan dari validasi tadi gitu ya. Jadi ketimbang kita memikirkan bagaimana mengembangkan produk yang sempurna, kenapa tidak kita mengembangkan istilahnya tuh MVP dulu, minimum viable product, yang speknya minimum tapi sudah dapat menjawab kebutuhan utama dari pelanggan kita. Nah, setelah itu baru kemudian berdasarkan feedback dari pengguna awal kita, baru kemudian kita sempurnakan menjadi produk yang sempurna. Nah, tapi bedanya sekarang, enaknya teman-teman sekarang adalah kalau teman-teman di bidang digital ya, itu proses itu iterasinya bisa jauh lebih cepat karena platform digital sudah sangat baik gitu ya. AWS misalkan atau Google Cloud Platform sudah tersedia. Untuk distribusi juga, kalau zaman dulu saya install solusi ya harus diinstal di klien, kalau sekarang ya bisa install di server, lalu kemudian tinggal software as a service segala macam. Termasuk juga kalau kita mau bisnis di bidang non digital gitu ya. Misalkan kita bisnis di bidang hardware misalkan atau apa yang lainnya misalkan. Itu juga teknologi kita untuk mempercepat proses inovasi pengembangan produk dan juga untuk pemasaran tuh jauh lebih mumpuni dibandingkan zaman dulu. Jadi sekarang sudah sangat mendukung untuk menciptakan produk dibandingkan pada saat dulu saya memulai gitu ya. Dan sampai sekarang perusahaan saya memang pendekatannya lebih ke product based dibandingkan project based seperti itu. Walaupun awalnya memang didirikan sebagai project based. Lebih seperti itu Mbak Olive. Baik, terima kasih Pak Indra. Wow, nah itu tadi teman-teman seperti kata Pak Indra. Jadi sekarang kita lebih mudah gitu dalam mendirikan satu startup karena kita sudah didukung dengan segala sesuatu yang sudah mumpuni kalau sekarang gitu ya. Baik, kalau kita melihat lagi Pak Indra, bagaimana cara memformulasikan company mission, vision, dan value proposition dalam startup yang akan dibangun nantinya? Nah, ini menarik juga nih Mbak. Jadi kebetulan saya kan selama 10 tahun terakhir ini banyak berkecimpung di lembaga yang mensupport startup ya, misalkan inkubator atau angel investor atau di pemerintah gitu ya segala macam. Atau di program-program pra startup juga. Nah, di sini saya mengamati ada beberapa startup yang berhasil dan tidak berhasil, itu ada salah satu faktor pembeda yang cukup mencolok gitu Mbak. Bukan masalah modal, bukan juga masalah intelektual segala macam, tapi saya melihat adanya kaitan antara why factor atau personal mission dengan keberhasilan.
Jadi kadang-kadang cukup banyak pendiri startup itu mendirikan startup karena alasan-alasan yang sifatnya materialistik atau duniawi. Misalkan, saya ingin mendirikan startup karena pendiri startup itu sangat punya kemungkinan yang cukup besar untuk menjadi kaya, misalkan kayak gitu. Atau bahkan, saya pengen jadi pendiri startup karena keren, misalkan kayak gitu. Tapi ada juga startup founders yang memilih untuk menjadi startup, misalkan dulu ada startup yang di bawah program inkubasi saya, namanya Aruna. Aruna itu kemarin baru masuk ke publikasi karena dia berdapat investasi $90 juta kalau nggak salah. Nah itu saya tahu betul perjalanannya mereka itu nggak mudah dari awal. Ada ups and downs-nya selalu, dan tantangannya mereka itu sangat besar. Tapi mereka bertahan dan pada akhirnya berhasil sampai sekarang karena mereka punya why factor yang kuat. Why factor atau personal mission gitu ya. Jadi yang penting itu bukan bagaimana kita melakukannya, juga apa yang kita lakukan, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah mengapa kita melakukan itu gitu ya. Itu adalah why factor atau personal mission tadi. Nah, si Aruna ini kenapa dia memilih bisnis di bidang perikanan? Salah satunya adalah karena salah satu pendirinya itu namanya Mbak Utari, dia berasal dari keluarga nelayan. Jadi dia ingin mendirikan perusahaan yang bisa membantu orang-orang yang seperti keluarganya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini. Jadi di sana dia punya personal mission, dia juga punya why factor yang kuat. Mengapa itu sangat penting? Karena startup itu nggak mungkin langsung berhasil. Grafiknya selalu turun dulu, nggak pernah langsung sukses gitu ya. Jadi kalau misalkan saya baru mau lulus, terus kemudian saya memutuskan untuk menjadi pendiri startup karena alasan yang sifatnya materialistik atau finansial atau duniawi gitu ya. Nanti saya akan ngebandingin sama teman saya. Setelah 3 tahun setelah lulus, teman saya yang kerja di Telkom, di Bank Mandiri, wah gajinya udah gede, udah keren, udah punya jabatan segala macam. Cuman saya gini-gini aja. Nah itu akan sangat mudah untuk mendiscourage gitu ya. Apalagi kalau misalkan pada saat yang dekatan dengan itu kita sedang mengalami kegagalan tadi, misalkan validasinya negatif, itu udah pasti itu akan membuat discourage dan pada akhirnya putus asa. Tapi lain cerita kalau dia punya personal mission tadi gitu ya, misalkan oke, saya nggak lebih banyak tabungannya dibandingkan dia dan sekarang saya lagi ruginya, lagi hampir bangkrut, tapi saya mengerjakan ini karena saya punya misi tertentu. Saya merasa penting mengerjakan ini. Bahkan ada sebuah kepercayaan atau anekdot gitu ya, bukan anekdot ya, kepercayaan katanya. Startup founders yang berhasil itu seringkali merasa bahwa dirinya adalah superhero yang sengaja diturunkan Tuhan ke dunia untuk mengatasi permasalahan tertentu gitu ya. Jadi kayak Elon Musk, dia itu merasa sebagai superhero yang diturunkan oleh Tuhan untuk memindahkan umat manusia ke Mars ketika dunia ini akan hancur gitu. Demikian juga Mark Zuckerberg, dia adalah orang yang sangat penting untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Wah, kayaknya Mbak Olive-nya ketendang. Baik, sudah terhubung kembali? Ya, sudah ada Mbak. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Indra untuk jawabannya yang begitu luar biasa. Saya percaya mungkin bagi teman-teman semuanya kadang masih melihat sesuatu tuh mungkin enggak ya gitu ya, dan mungkin juga masih bingung gitu ya ketika ingin mendirikan satu startup. Nah, mungkin dari Pak Indra sendiri nih, ada nggak Pak pesan-kesan buat pesan ya lebih tepatnya pesan buat teman-teman ketika ingin memulai suatu startup, apa yang penting gitu Pak bagi teman-teman? Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman semuanya? Tadi saya sebutkan soal personal mission atau why factor itu gitu ya. Tapi sebetulnya yang lebih komplit itu adalah ada satu konsep di Jepang yang namanya ikigai. Ikigai itu adalah kita harus menemukan irisan antara apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan oleh dunia, apa yang kita mampu lakukan, dan apa yang mungkin untuk kita lakukan untuk kita jadikan sumber penghasilan. Nah, irisan dari 4 hal itu adalah ikigai itu. Nah, jadi saya rasa sangat baik apabila teman-teman sebelum mendirikan startup itu, khususnya ketika mendirikan startup, mau mendirikan startup apa nih? Apakah startup bidang fintech, atau startup bidang biotech, atau yang lainnya segala macam, coba cari dulu ikigainya itu apa. Supaya teman-teman punya bahan bakar, punya motivasi yang kuat gitu ya, dan pada akhirnya tidak mudah menyerah.
Karena saya berani jamin bahwa teman-teman pasti akan mengalami kegagalan dulu sebelum pada akhirnya berhasil. Dan itu sangat penting. Lalu yang kedua, teman-teman harus sebaiknya membentuk tim yang memang komplit, yang memang saling melengkapi. Ada satu kepercayaan bahwa inovasi yang baik itu harus memenuhi ketiga aspek. Yang pertama adalah istilahnya itu business viability atau prospek bisnisnya baik. Yang kedua adalah technical feasibility atau secara teknis, secara teknologi itu dapat diterapkan. Dan yang ketiga adalah user desirability atau apa yang dibutuhkan oleh calon pengguna. Jadi pada akhirnya, karena sangat kecil ada orang yang Superman yang dapat menguasai semua hal itu, maka lebih baik kalau misalkan saya lulusan engineering, saya membentuk partner tim co-founding ini dengan orang bisnis dan juga orang desain gitu ya. Orang desain ini bukan sebatas orang yang dapat menggambar solusi atau prototype atau segala macam, tapi orang desain ini lebih dalam konteks yang lebih luas. Dia memahami apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi kadang-kadang orang desain itu punya latar belakang antropologi atau sosiologi segala macam, karena dia atau psikologi gitu, karena dia lebih memahami manusia. Jadi bukan sebatas orang yang mampu menggambar gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi saran saya gitu mulai dari personal mission, temukan ikigai dulu, lalu kemudian coba bentuk tim yang saling melengkapi tadi. Istilahnya itu ada hacker, hipster dan juga hustler. Orang yang ngerti bisnis, orang yang ngerti cara ngembangin produknya secara teknis, dan juga orang yang dapat merancang solusi yang sesuai dengan dibutuhkan oleh calon penggunanya. Mungkin itu, Mbak. Dan tentunya karena sekarang ekosistemnya sudah komplit, manfaatkan ekosistem yang ada. Dalam hal ini misalkan di UNS ada inkubator, ya manfaatkan gitu ya. Karena pasti nanti dari inkubator itu akan membuka jalan kepada elemen-elemen ekosistem yang lain, misalkan angel investor atau venture capital atau corporate partnership segala macam, pasti itu akan dibukakan oleh inkubator itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra untuk pesan bagi teman-teman semuanya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Tentunya teman-teman bisa gali ilmu sebanyak mungkin ya dari tadi apa yang disampaikan Pak Indra terkait tadi juga untuk mencari ikigainya dulu tuh. Nah, itu salah satu hal yang penting ketika kita ingin mendirikan satu startup. Baik, karena hari ini talk show kita sudah selesai Pak Indra, jadi sangat singkat ya. Dan teman-teman semuanya silahkan jika ada pertanyaan boleh raise hand atau mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Satu pertanyaan pertama nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, kita sembari menunggu apakah ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat ya Mbak dari Mas Jeffrey. Ya Bapak, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, saya baca dulu ya. Tantangan besar yang pasti dia akan dilihat pada squad startup. Ya, jadi bagaimana tantangan besar yang pasti dihadapi adalah katanya produknya masih di-develop, lalu kemudian kebutuhan pasarnya masih belum teruji juga atau minim gitu ya. Nah itu gimana caranya? Nah itu tadi makanya ada metodologi tadi namanya customer development. Jadi biasanya startup itu terlebih yang didirikan oleh pendiri yang latar belakangnya teknis, engineering misalkan atau science gitu ya. Nah dia tuh lebih peduli terhadap product development-nya gitu ya. Dia selalu lebih tertantang bagaimana membuat produk ini semakin canggih gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, product development itu boleh dilakukan kalau diiringi dengan aktivitas customer development. Customer development itu gimana maksudnya? Contohnya yang pertama adalah mengeksplorasi mereka tuh butuhnya apa sih, customer tuh butuhnya apa sih, gitu ya. Lalu setelah kita eksplorasi, berikutnya kita validasi. Misalkan, dari observasi saya, sepertinya masyarakat itu memiliki permasalahan ini sehingga mereka membutuhkan solusi ini. Nah, setelah kita mendapatkan pemahaman itu, berikutnya kita validasi. Betul nggak tangkapan kita, gitu ya? Betul nggak pemahaman kita? Nah, lalu setelah validasinya berhasil, itu kemudian menjadi umpan balik untuk product development. Jadi, product development dan customer development itu harusnya adalah proses yang saling berkaitan, gitu ya, saling mendukung, dilakukan secara paralel.
juga bersamaan dengan business development. Jadi yang umum biasanya adalah business development dan product development, tapi kita lupa customer development. Nah, untuk mengatasi isu yang disampaikan oleh Mas Jeffrey itu sebaiknya tadi lakukan juga customer development. Bahkan sebaiknya customer development itu dilakukan sebelum product development dilakukan. Jadi pada akhirnya kita punya justifikasi kenapa kok kita mengembangkan produk ini gitu ya. Karena kita sudah membuktikannya dari proses customer development yang sudah kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Terus ada pertanyaan kedua nih dari Mbak Fatimah ya, Fatimah Aditya. Membuat produk yang sudah ada di pasar, biasanya bagaimana cara membuat unique value yang tepat. Nah, untuk membuat unique value yang tepat, memang kata kuncinya adalah lagi-lagi tadi kita harus memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh calon pelanggan kita. Jadi kalau dari tadi saya cerita ada metodologi inovasi segala macam gitu ya, beserta turunan-turunannya, itu mereka semua sepakat, mulai dari design thinking sampai ke lean analytics gitu ya, mereka sepakat bahwa tahapan pertama itu adalah empati. Kita nggak mungkin bisa menciptakan produk yang tepat kalau kita nggak empati kepada pengguna kita. Itulah gunanya customer development, supaya kita mendapatkan empati. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menemukan unique value proposition yang unik dan tepat, bukan hanya unik ya, unik nyeleneh, kalau nggak tepat juga buat customer nggak akan beli gitu ya. Value proposition kita tuh harus unik dan relevan untuk customer yang kita tuju. Bagaimana cara kita tahu itu ya, kita harus gampangnya itu harus sering ngobrol sama dia, eksplorasi gitu ya. Nah, tapi kalau penasaran dengan itu, ada satu tools yang sangat menarik, namanya adalah Value Proposition Canvas. Nah, di situ sangat menjelaskan bagaimana cara kita merancang value proposition. Yang perlu saya sampaikan adalah, yang perlu teman-teman ingat, ketika kita mencoba untuk memahami permasalahan apa yang dihadapi oleh calon pelanggan kita jangan hanya menanyakan masalahnya apa, tapi kita juga perlu nanyakan, sekarang mereka pakai produk apa, pakai solusi apa, istilahnya mereka sekarang pakai solusi existing apa, dan ketika mereka memakai solusi existing itu, mereka punya masalah apa, atau apa yang mereka tidak suka dari solusi existing itu. Nah, itu adalah kandidat dari unique value proposition kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, jangan melawan dengan marketing ya. Jadi kalau misalkan kita value-nya sama, kemudian kita gencar-gencaran di marketing, di budget promosi misalkan kayak gitu, ya pada akhirnya kita akan head to head gitu ya. Sebaiknya kalau startup biasanya dia lebih mencari keunikan sehingga dia punya daya saing. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Tio ya. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oh ya, siap. Baik. Mas Tio bertanya, bikin startup dari riset kebutuhan lapangan. Artinya banyak yang modal nekat. Fenomena seperti ini sangat berpotensi ya. Jadi gini, kita mau validasi dulu, mau riset dulu, atau kita langsung modal nekat, itu terserah kita. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang benar dan yang salah, gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa sangat kecil kemungkinan kita mencoba pertama kali langsung berhasil. Jadi kalau kita modal nekat dan kita menjadi sebagian kecil orang yang langsung berhasil itu, maka itu adalah cara paling cepat untuk kita berhasil. Cara paling cepat, cara paling murah. Tapi kalau kita modal nekat tanpa kita validasi dan kita termasuk orang-orang mayoritas yang harus gagal dulu sebelum berhasil, maka bisa jadi kalau kita tanpa riset dan tanpa validasi, tadi kegagalan yang besar gitu ya. Pengusaha A dan pengusaha B sama-sama gagal dulu, tapi pengusaha A gagalnya hanya 1 juta, pengusaha B gagalnya 1 miliar atau 1 triliun gitu ya. Bisa jadi pengusaha B itu ketika gagal pertama kali dia udah kapok dan udah discourage untuk nggak langsung mulai. Nah, itu yang kita nggak inginkan gitu ya. Supaya kita bisa fail fast, succeed faster, kita harus gagalnya tuh murah dan cepat. Nggak boleh gagal yang mahal dan lama. Tapi ukuran murah dan cepat itu, ukuran murah tuh beda-beda. Murahnya saya dengan murahnya anaknya Hairul Tanjung tentu beda gitu ya. Murahnya saya dengan murahnya Mas Gibran atau Mas Kaesang beda juga gitu ya. Nah, jadi seberapa murahnya itu tergantung kita. Yang penting tadi boleh nekat, boleh riset dulu, asalkan kita tahu kalau kita nekat nih ruginya kalau kita gagal kita bakal rugi berapa. Dengan kerugian tersebut apakah kita akan discourage dan akan berhenti, akan kapok, atau kita masih ada cadangan lagi untuk kita memulai lagi dan mencoba lagi. Yang penting itu. Baik.
Ya, itu tadi teman-teman semuanya, beberapa pertanyaan yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir juga ya, Pak Indra ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra untuk waktunya berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Tentunya menjadi suatu bekal bagi teman-teman semuanya ke depannya nanti ketika ingin mendirikan suatu startup. Baik, sebelum kita mengakhiri talk show yang pertama ini, mungkin bisa teman-teman nyalakan kameranya semua. Kita mau masuk ke sesi dokumentasi dulu nih. Kapan lagi ya kan kita ada webinar gini bersama Pak Indra. Baik, silahkan boleh dinyalakan kameranya teman-teman semuanya. Ya. Baik, mungkin teman-teman admin bisa dibantu untuk pengambilan gambar. Ada berapa slide? Silahkan. Saya bertugas untuk mengambil dokumentasi, ada 2 slide ya, dari yang slide pertama. Gimana teman-teman, pause yuk. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Catur. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Indra, tentunya sangat bermanfaat sekali ilmunya. Sehat terus Pak Indra, sampai jumpa di lain kesempatan nanti. Amin. Sukses selalu Pak Indra, terima kasih. Sukses semuanya. Baik. Ya, itu tadi teman-teman talk show pertama kita bersama beliau Bapak Indra Purnama. Dan tentunya sudah sangat memberikan banyak sekali insight ya buat kita semuanya. Jadi jangan takut nih teman-teman ketika ingin memulai suatu startup gitu. Jadi tadi seperti yang kata teman-teman dari Innovation Hub katakan bahwa kegagalan bisa dijadikan suatu revenue. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, kalau dari tadi nih, Olive sudah menyebutkan tentang Innovation Hub, UNS Innovation Hub. Nah, apa sih itu gitu ya? Karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Baik, di sesi yang kedua ini kita akan bersama-sama mengenal lebih lanjut tentang UNS Innovation Hub. Baik, untuk itu sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Catur. Halo, selamat siang Mbak Olive. Baik, selamat siang Bapak. Iya, mungkin atau mau langsung dimulai sekarang? Oke, bisa langsung dimulai ya. Baik. Untuk itu Ya, waktu dan tempat kami silakan Pak Catur. baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin terima kasih ya atas paparannya. Beliau ini luar biasa ya. Ini salah satu buku di depan saya ini. Nggak kelihatan. Startup Tools ya, bareng sama Teh Dina ya, Pak Indra ya. Dina. Ya, kemarin saya ikut acaranya ini MIKTI, jadi luar biasa, bukunya juga sangat bermanfaat untuk teman-teman di sini. Ya, setelah paparan dari Pak Indra tadi sudah gamblang sekali ya, teman-teman yang mau memulai. Silakan Pak Indra, kalau mau pamit bisa langsung untuk live, silakan. Oke, terima kasih Pak Indra. Sukses selalu. Oke, berikutnya kami di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi di bawah Wakil Rektor 3, Profesor Kuncoro, memiliki beberapa program ya, terkait dengan inkubasi dan pengembangan ekosistem startup di UNS gitu ya. Saya izin share screen-nya. Share screen. Oke. Oke, baik. Apakah terlihat, Olive? Ya, jadi di
UNS ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ada satu direktorat yang menaungi bidang inovasi dan hilirisasi, namanya Direktorat Inovasi dan Hilirisasi di bawah bidang 3, bidang Risnov, riset dan inovasi. Ya, di direktorat ini kami bertugas untuk memajukan inovasi dan juga komersialisasi hasil-hasil riset dan juga kreasi-kreasi inovatif dari Sivitas Akademika UNS. Nah, di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi ini kami memiliki direktur, beliau adalah Profesor Dr. Engineer Agus Purwanto STMT. Beliau memiliki ekspertis di bidang pengembangan baterai, ya, energi baterai lithium. Nah, kepakarannya di situ dan telah mengembangkan beberapa startup di bidang energi. Selanjutnya di bawah direktur ada 2 divisi inovasi dan kekayaan intelektual dengan kepala divisi Pak Ahmad Marzuki, dan divisi startup dan inkubasi dengan saya sendiri, ya, Catur Sugiarto sebagai kepala divisinya. Dan kita memiliki brand di luar sana, ya, sebagai brand kami di divisi ini adalah UNS Innovation Hub. Dengan salah satu program unggulan kami di program Semesta atau 11 Maret Startup Academy. Nah, secara umum kami tidak hanya ingin menyampaikan profil atau program di divisi kami, tetapi juga program hibah, ya, sebenarnya program penunjukan, ya, penunjukan untuk inovasi dan inkubasi startup. Nah, program hibah inovasi dan inkubasi startup ini sebenarnya meliputi 2, ya. Kalau yang matching fund itu bukan hibah inovasi, mohon maaf, ini agak keliru, ya. Jadi yang nomor 3 ini tidak di bawah hibah inovasi inkubasi startup. Jadi hibah inovasi startup itu terdiri dari hibah semesta dan hibah inovasi seni. Dan kebetulan yang NRI ini judulnya harusnya bukan hibah inovasi dan inkubasi startup, ya. Program di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Nah, Semesta sendiri, ya, 11 Maret Startup Academy ini memiliki 2 skim, yaitu Semesta reguler, yaitu Semesta program 11 Maret Academy yang secara rutin tiap tahun kita selenggarakan. Kami sebelumnya di tahun 2021 menginkubasi sebanyak 35 startup, ya, baik lintas bidang, ada yang bidang kesehatan, ada bidang teknik, ada yang bidang energi, ya, kesehatan, dan seterusnya. Tahun ini akan ada sekitar 10-15 startup didanai untuk proses inkubasi selama sekitar 6 bulan di tahun 2022. Dan yang menarik lagi ada program Semesta NRI atau New Renewable Energy bekerjasama dengan Pertamina dengan total dana yang cukup besar, yaitu 5 miliar. Ya. Nanti detailnya akan kami jelaskan setelah ini. Kemudian yang kedua adalah hibah inovasi dan seni. Hibah inovasi sekitar 1 miliar untuk sekitar 10 pengusul, dan juga hibah seni sekitar per judul sekitar 100 juta. Kemudian yang terakhir adalah matching fund ke Daireka, yaitu sebuah program pendanaan untuk kegiatan dan juga penelitian hilirisasi Sivitas Akademika yang bekerja sama dengan mitra industri, ya, dunia usaha dan dunia industri. Ya, total dananya sekitar 1,1 triliun, dan ini cukup besar, dan teman-teman di Sivitas Akademika di UNS bisa memanfaatkan dana ini untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik maupun penelitian hilirisasi dari Sivitas Akademika di UNS. Dan ini di seluruh Indonesia, ya, 1,1 triliun ini untuk dimanfaatkan di seluruh Indonesia.
Nah, mungkin masuk ke Semesta ya. Semesta itu adalah satu program inkubasi startup yang kita mulai dengan beberapa tahap ya. Untuk ruang lingkupnya atau skemanya untuk beberapa bidang. Yang pertama adalah kesehatan, kedua adalah industri kreatif pariwisata, kemudian teknologi informasi komunikasi, pangan, pertanian, pendidikan, sosial humaniora, dan yang spesial di tahun ini adalah bidang energi, ya, di bidang new renewable energy, bekerja sama dengan Pertamina. Dan ini nanti akan kita pisahkan untuk panduannya sendiri, ya, untuk NRI sendiri, karena ruang lingkup dan persyaratan startup-nya juga berbeda. Itu ya. Nah, untuk Semesta atau startup reguler, ya, untuk startup reguler kita total dananya sekitar 1 miliar. Jadi nanti mungkin kisaran startup didanai sekitar 100 juta per startup, ya. Itu di luar program pendampingannya. Jadi nanti 100 juta itu pure, ya, semua diberikan pada tenan atau startup untuk biaya, komponen biaya yang dituliskan dalam rencana anggaran biaya di awal seleksi, ya. Dan akan ada mentoring, pembinaan yang kita undang narasumber-narasumber maupun mentor-mentor yang qualified di bidang pengembangan startup untuk membantu pengembangan teman-teman startup teman-teman selama masa inkubasi, ya, sampai dengan akhir tahun nanti. Nah, kemudian yang menarik lagi di Semesta New Renewable Energy ini, ya, teman-teman Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk dalam inkubasi dengan kerjasama dengan Pertamina. Artinya sudah ada peluang yang lebih jauh lagi bahwa ketika, ya, startup Bapak Ibu teman-teman dirasa memenuhi kualifikasi inkubasi atau akselerasi dari kami, maka ada peluang besar bagi Bapak Ibu untuk didanai dalam hal pengembangan startup bidang energi. Ya, misalkan di bidang ini, ya, ada beberapa contoh bidangnya. Misalkan Bapak Ibu punya ide pengembangan bisnis ataupun prototipe, ya, diutamakan yang sudah bentuk prototipe dalam bentuk energi terbarukan, energi angin, biomasa, hidroenergi, solar cell, dan seterusnya, sampai dengan IoT, Internet of Things, dan seterusnya. Ini menjadi ruang lingkup Semesta bidang energi, ya, Semesta NRI, dan ini cukup besar dananya. Jadi per startup nanti akan mendapatkan pendanaan inkubasi sebesar 450, bukan tidak berupa uang cash, ya, fresh money dikasihkan ke startup, tetapi nanti akan berupa support, ya, pendampingan, dan juga apa-apa yang dibutuhkan untuk pengembangan startup bidang energi. Nah, ini cukup luas sehingga nanti silahkan Bapak Ibu para peneliti, inventor maupun mahasiswa untuk bisa mempersiapkan proposal sebaik-baiknya. Panduan akan segera kami launching dalam waktu dekat untuk bisa dipersiapkan lagi menjadi proposal pendanaan atau proposal bisnis yang baik. Nah, sebagai informasi bahwa 5 startup dari iHub, ya, di tahun 2021 mendapat kesempatan untuk pitching atau presentasi akselerasi di depan Pertamina. Dalam waktu dekat ini kami mengundang Direktur Pertamina untuk mendengarkan presentasi. Kalau sebelumnya ini evaluasi berkas, dan 5 startup kami, ya, akan presentasi di depan Pertamina langsung nih untuk bisa mendapatkan program akselerasi. Berikutnya bekerja sama dengan UNS. Nah,
ada kesempatan ini sebagai informasi ya teman-teman, selain 5 startup ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, 2 startup kami mendapatkan kesempatan yang baik untuk bisa bekerjasama dengan AZF, yaitu Ahmad Zaki Foundation, yang salah satu foundernya Bukalapak, yang mendapatkan suntikan dana untuk pengembangan. Dan juga ada satunya Civil Arts ya, yang bergerak di bidang arsitektur, dan juga satunya ada Garasi Juang yang itu bergerak di bidang crowdfunding penyewaan gerobak ya. Nah, ini menarik idenya. Nah, untuk program kami mulai dengan pra-inkubasi ya, berupa pengembangan ekosistem, talent scouting, startup weekend, dan beberapa program pengembangan ekosistem lainnya, talk show, perekrutan, dan seterusnya. Kemudian 1 April nanti kita akan mulai inkubasi sampai dengan 18 September. Dan setelah itu di pertengahan September sampai dengan akhir September, kita adakan program-program pasca inkubasi. Bekerjasama dengan berbagai pihak menyelenggarakan expo, kemudian business gathering atau business matching, dan seterusnya ya, untuk bisa mempertemukan teman-teman dengan stakeholder setelah pasca inkubasi. Nah, beberapa program diantaranya ya, ini ada pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Nah, untuk kurikulum inkubasi kita mengadopsi dari berbagai referensi, ya, mulai dari matrikulasi sampai dengan pengembangan soft skill juga kami sampaikan selama masa inkubasi. Ya, mulai dari leadership-nya, tim development-nya, kemudian cara memvalidasi pasar, kemudian caranya mengurus legal ya, HKI-nya, mereknya, patennya, dan seterusnya. Kemudian bicara mengenai marketingnya, sales-nya, sampai dengan komunikasi persuasi, soft skill kita juga sampaikan pada materi ini. Nah, mungkin itu dari kami, dari UNS Innovation Hub. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa bergabung dalam program kami. Ya, Bapak Ibu semuanya yang punya ide, utamanya kami prioritaskan bagi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu dari fakultas yang memiliki hasil-hasil riset inovasi yang kira-kira bisa dihilirkan, dikomersialisasikan. Kami mencoba untuk mempertemukan antara aktor dan juga inventor. Nanti inventor, penemu teknologi, kemudian ada hasil-hasil penelitian yang kemudian dipertemukan dengan mahasiswa, alumni, ataupun tendik yang kemudian bisa menjalankan bisnis rintisan yang menjadi startup yang unggul dan juga berdaya saing. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Olive. Barangkali ada sesi diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Catur atas penyampaiannya. Tentunya tadi sudah kita simak bersama-sama ya penjelasan dari beliau, Bapak Catur Sugiarto SE, SMS PhD, selaku Kepala Divisi Startup dan Inkubasi UNS Innovation Hub. Wah, nah barangkali teman-teman tertarik untuk bergabung nanti ya, atau mungkin tertarik untuk kepo-kepoin dulu nih ada apa aja ya di UNS Innovation Hub. Nah, bisa langsung follow Instagramnya di uns.innovationhub. Nah, nanti teman-teman follow aja, terus kalian juga bisa cek di sana informasi-informasi seputar program yang akan datang. Nah, nanti dari UNS Innovation Hub akan share semua informasi melalui Instagram juga. So, jangan sampai ketinggalan, karena ini salah satu momen emas gitu ya, buat kita teman-teman mahasiswa, untuk kita berkembang gitu ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita punya, untuk nanti ke depannya bisa kita pakai, dan banyak orang bisa merasakan ilmu kita. Baik, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang UNS Innovation Hub ini. Atau mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan sesi kedua ini. Baik, mungkin kita cukupkan. Terima kasih Pak Catur atas pemaparannya. Semoga nanti teman-teman
berbondong-bondong ya Pak ya, bergabung di UNS Innovation Hub ini, mereka mengajukan startup-nya gitu ya. Mungkin juga nanti Bapak Ibu dosen juga berminat, bisa nanti cek di Instagramnya ya Pak Catur ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Catur atas pemaparannya. Matur nuwun sangat Bapak untuk waktunya. Sukses, sehat selalu Pak Catur. Terima kasih Mbak Olive. Baik. Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke sesi talk show yang terakhir, sesi yang ketiga tentunya. Nah, kali ini kita bersama sosok yang luar biasa juga, tentunya tidak kalah luar biasa dengan Indra dan Pak Catur tadi ya, yang sudah menyampaikan masing-masing ilmu yang bisa kita tangkap. Nah, yang ketiga ini adalah beliau Mas Mufti Reza. Selamat siang Mas Mufti. Selamat siang, Mbak. Baik, apakah sudah terhubung? Iya. Eh, Ini lebih cocok saya panggil Mas ya daripada Pak ya Mas iya, ya. Mas aja, jangan Pak. Gimana? Mas aja, jangan Pak. Nanti tua banget. Iya, Mas Mufti, baik. Nah, Iya, sebelum ini Mas Mufti, sebelum kita mulai sesi diskusi kita hari ini, saya izin membacakan CV terlebih dahulu ya, Mas Mufti. ya silakan. Terima kasih. Baik. Jadi teman-teman semuanya, Mas Mufti Reza merupakan CEO dari Eko Elektrik Konversi Mandiri. Dan saat ini beliau akan menjadi narasumber kita di sesi yang ketiga ini. Nah, beliau lahir pada 1997 di Boyolali. Wow, masih sangat muda ya. Saat ini beliau sedang menempuh studi S3-nya di Universitas 11 Maret Surakarta, dan beliau mengambil teknik mesin. Juga beliau telah menempuh studi S1, S2-nya di program studi teknik mesin Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, tentunya beliau adalah orang yang sangat luar biasa karena dalam usia yang muda sudah punya beberapa artikel ilmiah ya, seperti salah satu artikelnya adalah Application of Multiple Unipolar Axial Eddy Current Brakes for Lightweight Electric Vehicle Braking yang baru saja diterbitkan pada 2020 lalu. Juga banyak sekali proceeding-nya, dan beliau juga memiliki banyak sekali research-nya. Wow, salah satunya adalah pengaruh perubahan celah udara pada eddy current brake dengan metode pada tahun 2018 sampai 2019 lalu yang digunakan untuk skripsi ya. Betul ya Mas Mufti ya? Iya, betul. Itu buat skripsi. Wow, oke. Sekarang juga sedang fokus untuk research di solar cell and thermoelectric sejak tahun 2020. Nah, tentunya teman-teman semuanya, beliau juga saat ini merupakan direktur dari PT Eko Elektrik Konversi Mandiri sejak tahun 2021 hingga sekarang, yang mana nanti kita akan banyak ya kupas-kupas ilmunya dari beliau, karena beliau ini merupakan direksinya gitu ya, direkturnya gitu dari PT yang cukup luar biasa ini. Nah, selain itu beliau juga berpengalaman di banyak organisasi ketika beliau masih kuliah lalu. Baik. Kalau saya tadi sudah memperkenalkan Mas Mufti ke teman-teman, mungkin Mas Mufti bisa sapa dulu teman-teman sebelum kita mulai sesi ketiga, karena nampaknya semakin siang semakin ngantuk kayaknya ya Mas. Baik, sebelumnya selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Terima ada Prof. Kuncoro, ada Pak Catur, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin itu sih Pak. Ini bisa saya cerita sedikit tentang Eko Elektrik gitu mungkin ya, biar lebih menarik gitu. Ya, jadi PT Eko Elektrik Konversi Mandiri itu salah satu startup yang ada di Solo ya, salah satu jebolan dari program Semesta juga. Kami
merupakan startup yang bergerak di bidang konversi kendaraan listrik dan juga penyedia komponen-komponen pendukungnya kayak battery swapping station, baterainya, komponen-komponen kendaraan listrik, dan banyak pengembangan teknologi berbasis baterai yang lain. Baik. Nah, Mas Mufti nih, kalau Olive boleh tanya, berarti dulu itu Mas Mufti merupakan salah satu tenan di Semesta 2021 ya? Ya, betul. Salah satu di tenan di Semesta 2021. Oke, nah ceritain sedikit dong Mas ke kita semua. Kenapa kok dulu terbesit gitu kepikiran mendaftar Semesta 2021? Apa yang menjadi alasan? Oke. Alasan pertama pasti ini ya, saya sebagai mahasiswa juga cuman punya ide doang kan pasti. Mau buat apalah ini nanti, dari ilmu-ilmu yang didapat di kampus mau diapain nih dari riset-riset. Iya. Nah, kalau udah keluar ide kayak gitu, timbul satu masalah lagi. Uangnya dari mana nih? Sistematika pendukungnya dari mana nih, kita cari tahu. Apalagi dari teknik mesin, orang-orang yang ya taunya engineering-nya lah. Kita nggak banyak pengetahuan secara global tentang bisnis kayak apa, kayak gitu lebih jauh. Nah, kebetulan tuh kita baca ada UNS nih, tempat rumah kita sendiri, mau bikin sebuah inkubator teknologi nih. Ya udah kita join aja, kita baca, wah bisa nih kita masuk. Nah, akhirnya kita mendaftarlah di situ buat mencari ini ya, pengalaman dan banyak sekali faktor-faktor pendukung yang lain kayak relasi, mentor, dan lain sebagainya yang kita butuhkan kalau dalam sebuah startup. Terus juga ada juga banyak pengalaman, dikenalkan dengan berbagai macam teman-teman dari berbagai lintas keilmuan yang bisa membantu kita juga. Wow, menarik banget nih. Nah, oke. Kalau tadi Mas Mufti sudah menunjukkan beberapa hal gitu ya yang didapatkan dari Semesta 2021 lalu. Apa hal yang paling berkesan bagi Mas Mufti ketika mengikuti Semesta 2021 lalu? Yang paling berkesan ya? Iya. Pengalaman ini sih, pendampingan yang ada. Di mana dalam sebuah inkubator itu memberikan fasilitas kepada kami, tenan-tenan yang sangat butuh ilmu, sangat butuh bantuan dalam proses pengembangannya, itu dengan sangat intens gitu. Jadi terkadang kita ilmu-ilmu baru itu kita serap dengan cukup cepat dan langsung bisa kita terapkan di masalah-masalah yang kita miliki gitu. Iya. Dan itu sangat membantu sekali untuk proses berkembangnya startup kami, startup teman-teman yang lain. Jadi itu sangat berkesan bagi kami karena selain membantu proses kami berkembang, orang-orang yang ada di dalamnya juga seru-seru, bisa membantu kita untuk berkembang juga gitu. Oke, jadi memang kebanyakan kemarin itu learning by doing juga ya Mas ya? Iya. Wow, seru banget tuh pasti. Terus apa Mas yang dilakuin kemarin ketika mengikuti Semesta 2021 ini? Apa aja gitu? Ya, mulai dari kegiatan mentoring, pelatihan, pemberian materi yang saya singgung tadi juga, dan ada kayak bantuan dalam kita mengevaluasi diri gitu. Ketika kita masih dalam bentuk startup, orangnya masih sedikit, kadang kita perlu ada orang yang mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Nah, dibantulah oleh inkubator itu, karena kita kan pasti belum bisa menyusun KPI-nya kita sendiri gitu-itulah. Nah, setelah itu ada juga membantu proses banyak juga kayak gimana cara kita nentuin market, gimana cara kita menentukan posisi kita seperti apa sebagai startup, terus produk-produk kita dikembangkan juga, dibantu juga dari inkubator. Dan yang penting setelah kita selesai dalam masa inkubasi itu, kita diberikan fasilitas untuk membantu kita mengenal banyak
kayak semacam ada inkubator lain yang lebih besar dan investor-investor yang lain seperti itu. Oke. Baik, jadi memang banyak banget ya Mas ya yang didapat dari semesta 2021 lalu. Banyak sekali Dan tentunya, dalam waktu singkat, banyak sekali. Oke. Nah, so tadi teman-teman udah dengarkan ya kalau Mas Mufti dapat banyak sekali dari semesta 2021 lalu. Salah satunya adalah ilmu yang bisa langsung diterapkan ke prakteknya gitu ya Mas Mufti ya. Iya. Oke, nah kalau tadi Mas Mufti udah spill, udah cerita-cerita gitu ya, tentang apa aja yang didapat di semesta 2021, mungkin boleh dong Mas kasih pesan buat teman-teman mahasiswa yang mau mengeksekusi idenya jadi sebuah startup. Mungkin kalau kita nggak nyobain, ya nggak bakal ketemu kan. Terus kalau udah punya itu kayak saya sering ngutip kata-kata di sebuah film gitu, film komedi sebenarnya. Itu impossible we do, miracle we try. Kalau itu tuh masih dianggap nggak mungkin, ya kita cobain dulu nih, kita coba walaupun banyak resiko yang perlu kita manage ya. Dan kalau itu memang butuh keajaiban, ayo kita cari keajaibannya bareng-bareng. Tetap bentuk tim yang sudah kalian pilih, orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan tim kalian, tentukan tema yang sangat kalian banget, dalam artian tema yang memang bisa kita angkat ya, jangan cuma kadang ini kelintas dikit gitu. Oh, langsung kita angkat nih, belum tentu tuh. Kita perlu ada banyak langkah-langkah juga untuk itu. Tapi yang penting coba dulu. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Jadi semesta ini bisa sangat membantu. Wow. Oke, terima kasih Mas Mufti. Nah, itu tadi tuh kata terakhir dari Mas Mufti itu yang sangat-sangat saya garis bawahi ya, yang sangat-sangat Olive garis bawahi, semesta ini sangat membantu gitu. So, buat teman-teman yang mungkin sudah punya ide untuk memulai startup, mungkin teman-teman butuh bantuan, bisa nanti langsung join aja ke semesta ya, Mas Mufti ya. Ya, untuk teman-teman bisa mendapat banyak pengarahan, banyak ilmu lagi ke depannya, supaya teman-teman bisa dibimbing untuk lebih maju dan lebih bertumbuh ke depannya. Oke. Baik, terima kasih sekali Mas Mufti buat sharingnya. Highly recommended ya Mas, teman-teman buat ikut semesta di tahun ini ya tentunya ya. Sangat direkomendasikan buat sangat direkomendasikan. Oke. Terima kasih banyak Mas Mufti buat waktunya, buat sharing-sharing kali ini. Nah, itu tadi teman-teman sedikit sharing dengan Mas Mufti. Beliau itu merupakan salah satu tenan di semesta 2021 lalu. Nah, saat ini beliau merupakan CEO dari Ecolectric Konversi Mandiri. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri sesi yang ketiga ini, mungkin bisa kita dokumentasi dulu ya, Mas Mufti. Dan teman-teman semuanya boleh dinyalakan kameranya. Kita mau mendokumentasikan dulu momen di sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, bersama Bapak CEO Ecolectric Konversi Mandiri. Jangan Bapak lah. Oh iya Bapak, maaf. Mas ya. Biar nggak kelihatan tua ya Mas ya. Iya. Baik, oke teman-teman boleh nyalakan kameranya. Kita mau bersama-sama ambil dokumentasi. Baik, silahkan untuk panitia bisa dibantu. Ada berapa slide? Oke teman-teman boleh nih untuk on cam kameranya dulu. Biar nanti di fotonya ini bagus nih gitu. Kelihatan cantik dan gantengnya. Oke, yuk. Oke, beberapa udah mulai on cam juga. Kak Mufti ini kok nggak itu nih, Kak Muftinya kok menghilang. Ya udah kalau kayak gitu langsung aja ya teman-teman. Oke. Pose 1, 2, 3. Oke, lanjut ke
slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi teman-teman sedikit sharing dari alumni semesta 2021. Alumni gitu ya, kita menyebutnya ya. Oke, nah nanti buat teman-teman yang pengen kepo-kepo lagi nih tentang apa sih itu ekoelektrik konversi mandiri, bisa langsung cek di ekoelektrik_mandiri di Instagramnya ya. Oke, so Olive juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirim di kolom komentar. Nah, make sure teman-teman isi absensinya. Dan jangan lupa nih, satu hal yang paling penting lagi, follow Instagram uns.innovationhub. Oke. Nah, itu tadi teman-teman sedikit ngobrol-ngobrol kita ya di hari ini dengan ketiga narasumber yang luar biasa. Tadi ada Pak Indra, kemudian ada Pak Catur, ada Mas Mufti juga, yang mana sangat memberikan banyak sekali ilmu buat kita, terutama teman-teman yang berminat untuk mendirikan startup. Nah, sebagai reminder aja nih teman-teman, semesta 2022 akan dibuka pada bulan Maret nanti. So, buat Civitas Akademika yang tertarik untuk mengikuti semesta, diharap bisa menyiapkan idenya mulai dari sekarang. Dan jangan lupa untuk pantau semua informasi dari UNS Innovation Hub di Instagramnya, follow @uns.innovationhub, supaya nggak ketinggalan nih informasi terkait semesta 2022. Nah, itu tadi teman-teman sedikit yang Olive garis bawahi dari perkataan-perkataan narasumber kita hari ini adalah jangan takut untuk memulai. Nah, itu tadi satu hal yang kita harus cari juga adalah ikigai dan growth mindset untuk mendirikan suatu startup ke depannya. Baik, teman-teman, Olive ucapkan terima kasih pertama-tama kepada seluruh pembicara dan narasumber kita hari ini. Ada Bapak Indra, kemudian ada Bapak Catur, dan ada Mas Mufti. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh partisipan, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya Civitas Akademika Universitas 11 Maret Surakarta yang telah mengikuti Roadshow 6 pada hari ini. Sekali lagi Olive ingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi kehadiran yang sudah ditulis di kolom komentar. Baik, untuk itu teman-teman semuanya, terima kasih waktunya, terima kasih sekali telah mengikuti Roadshow 6 pada hari ini. Siapkan ide yang terbaik karena semesta 2022 akan dibuka pendaftarannya pada bulan Maret, yang mana sebentar lagi akan dibuka. Oke, untuk itu saya Olivia Firdaus mohon pamit. Jika ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih teman-teman semuanya, matur nuwun Pak Catur, matur nuwun Mas Akbar dan teman-teman dari UNS Innovation Hub. Terima kasih Sukses juga Kang selalu. Lili. Terima kasih. Maaf ya tadi sempat kepental. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Kang Lili. Oke, terima kasih. Izin live ya. Silakan Kang Lili. Sukses selalu semuanya, sehat selalu. Thank you.